pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sehat-sehat semuanya. Ya, alhamdulillah bisa berkumpul kita. Kita sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita orang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zikri. Kira-kira coba kalian perhatikan teman kalian, hadir semua ini? Ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Ya, bagus. Berarti 16 orang ya. Kita masuk pelajaran hari ini yaitu mengenai gerak lurus beraturan. Ini ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Nah, kalau kira-kira ada yang masih ingat apa itu vektor? Ya, raise hand. Bisa? Oke, Juli, silakan. Apa itu vektor, Nak? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan angka. Di dalam GLB ini ada besaran-besaran di dalam GLB ini yang bersifat vektor. Nanti akan kita jelas lagi. Mempelajari gerak lurus beraturan ini apa manfaatnya kira-kira? Ya, untuk supaya kalian ketahui, ini ada hubungannya dengan kecepatan, ada hubungannya dengan kelajuan, ada hubungannya dengan jarak tempuh dari rumah kalian, contohnya menuju sekolah, dengan kecepatan berapa. Apabila kalian memahami konsep gerak lurus beraturan ini, tentu kalian bisa menghemat waktu menuju tempat tertentu, kalian bisa mengaplikasikan apa yang kalian dapat dengan kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan praktek menggunakan lab virtual namanya Pet Colorado. Udah Ibu bagikan linknya ya di grup ya. Sudah dibuka kira-kira? Sudah, Bu. Oke, terima kasih sudah dibuka. Berarti sudah tahu ya apa itu PET gitu ya. Setelah kita menggunakan PET ini, nantinya kamu akan mendapatkan konsep, kemudian kamu dapat menggambar grafik GLB, kemudian kamu dapat menerapkan konsep itu untuk memecahkan permasalahan nanti di awal pembelajaran Ibu kasih. Ibu tunjukkan ini. Bapak itu mengejar seorang pelanggar lalu lintas di jalan menggunakan mobil pada kelajuan tetap yaitu 100 km per jam. Jadi larinya Pak polisi ini menggunakan mobilnya dengan kecepatan 100 km per jam. Kemudian yang dikejar itu truk. Jadi truk ini melanggar lalu lintas 80 km per jam. Jarak pisah mereka 1 km. Jadi kalau bisa kamu bantu kira-kira berapakah jarak dan waktu yang diperlukan Bapak itu supaya si mobil truk ini terkejar. Jadi mampu ditertibkan ya dengan baik. Ya, ini akan bisa kalian jawab apabila nanti kita membahas mengenai bagaimana gerak itu. Kemudian kita masuk apa itu gerak. Gerak itu suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan pusat massanya berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Nah, gerak lurus itu yang lintasannya lurus. Coba Al-Bukhari, kalau di kehidupan sehari-hari jalan yang lintasannya lurus itu yang banyak di mana ditemukan? Yang bisa kita temukan di mana coba? Jalan tol. Ah iya benar. Gerak lurus beraturan. Apalagi ini sudah lurus beraturan. Apanya yang beraturan? Yang beraturan itu adalah kecepatannya. Tetap dia tidak berubah. Contoh ya, kalau ada misalnya si Udin ya, si Udin dia bergerak. Detik pertama dia bergerak 5 meter. Detik kedua dia bergerak 5 meter. Pindahnya. Lari nih ya, berlari. 5 meter, 5 meter. Begitu juga detik ketiga. Begitu juga seterusnya. Berarti kecepatannya berapa ini? Ya, satu detik atau 1 sekon. Ya, jadi si Udin ini bergerak 5 meter. 5 meter setiap 1 detik. Detik kedua 5 meter. Tambah-tambah 1 nih kan. Detiknya tambah 1. Tambah 1. Jadi setiap 1 detik tambah 5 meter. Setiap 1 detik tambah 5 meter. Tetap kan? Iya, Bu, tetap. Kalau tetap itulah namanya gerak dengan lintasan yang lurus, kecepatannya tetap. Kalau dia kendaraan, mungkin sudah satuannya kilometer per jam begitu. Coba lihat, ini jarak, ada perpindahan. Jarak itu ini yang berliku-liku. Jarak ini skalar, bukan vektor, karena arahnya sangat kompleks dia ya.
Kalau perpindahan, ini hanya kita lihat titik awal dan titik akhir. Kita tarik garis lurus. Bola ini pindah kemana? Dari sini ke sini. Nah, inilah namanya perpindahan. Ada vektornya, ada arahnya. Kalau jarak, tidak dipandang vektornya. Lintasan yang sebenarnya saja. Nah, jadi semua berapa meter ini keseluruhan yang dilaluinya, jumlahnya, meterannya, nah, itulah besar jaraknya. Kemudian, apa persamaan kelajuan? Kelajuan itu skalar, tidak vektor. Nah, karena kelajuan itu yang dipakai adalah jarak. Jarak tadi kan tidak vektor, kita lihat ya di bola tadi ya. Karena dia seluruh lintasannya yang kita gunakan tidak dipandang arahnya, hanya nilainya saja, yaitu jarak per waktu tempuh. Oke, kalau kecepatan berbeda, dia vektor. Ada vektornya. Kecepatan rata-rata itu dari titik akhir dengan titik awal, posisinya dikalkulasikan, garis lurusnya, arahnya diperhitungkan per selisih waktu. Coba kita buka dulu lembar kerja kita. Buka pad-nya. Buka pad-nya anak-anak. Kamu lihat dulu kecepatannya, velocity. Kalau tempat ibu bahasa Indonesia dia, kecepatan begitu. Kamu buat kecepatan ini karena kita GLD, tadi kan kita sudah katakan kecepatan yang tetap. Kita tetapkanlah coba kecepatan itu pada angka 4 meter per sekon. Ini dia ya contohnya. Belum proses? Ada Bu. Oke, nampak ya. Nah, berapa? 167. Iya. Jadi usahakan tepat mengklik play-nya itu dan men-stop play-nya. Oke, kalau sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, nanti datanya masukkan tabel, kita bagi ke kelompok dulu untuk bekerja diskusi. Iya, kelompok 1, ada kendala? Tidak, Bu. Oke, dicatat datanya, 1 mencatat, 1 mempraktekkan, tidak perlu semua. Nah, 1 mempraktekkan, 1 mencatat, kemudian 1 memikirkan bagaimana grafiknya dan persamaannya. Bekerja samalah dengan baik ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, nanti Ibu minta persentasenya. Kalau kalian sudah melakukan itu semua, coba kalian diskusikan penyelesaian masalah yang di awal Pak Polisi tadi dengan konsep yang udah kalian dapatkan dari praktek ini tadi ya, oke? Kelompok 2, ada kendala? Tidak, Bu. Tidak ya, saya harap lakukan dengan teliti dan tepat. Ya, dari apa tadi, praktek tadi yang sudah kalian lakukan, untuk data pengamatan, pada waktu setengah detik dan kecepatan 4 meter per sekon, Ira, berapa dapatmu, nak? Ira kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Oh ya, kelompok 1. Berapa dapat kelompok 1 untuk setengah detik dan kecepatan 4 meter per sekon? 2,013, Bu. Oh, 2,013. Oke. Untuk kelompok 2 pada waktu 1 detik berapa jaraknya? Bu, 4,14. Oh, 4,14. Kalau yang 1,5 detik kelompok 3, Jessica tadi ya? Jessica apa siapa tadi? 6,103, Bu. 6,103. Oke. Kemudian yang keempat itu kelompok 1 berapa dapatnya? 8,031, Bu. 8,031. Baru kelompok 2, yang percobaan kelima. Ya, 10,20-nya tetap. Dari situ, bisa kamu simpulkan, coba yang nomor 1, analisis datanya kira-kira persamaan jarak berapa? Apa? Setelah dari data tampil itu. Coba Juli. Persamaannya, Bu, jarak sama dengan waktu kali kecepatan, Bu. Coba yang nomor 2, kira-kira apa persamaan dari kecepatan? Kecepatan sama dengan jarak per waktu, Bu. Oh iya, benar. Oke, berarti kamu sudah dapat menghubungkan antara data yang kamu peroleh dengan apa yang harus kamu dapatkan dari data itu. Kemudian, kalau kamu tuangkan ke dalam grafik, coba Jessica, bagaimana grafik? Bu. Oh iya, betul. Coba kamu tunjukkan ke kamera dulu, yang hasil kerjamu mana? Ini, Bu.
Oh, bagus. Kamu buat angka-angkanya ya? Iya, Bu. Oke, mantap. Ya, baik. Jadi dari sini berarti kalian sudah memahami, bagus. Saya sangat apresiasi. Kemudian, apalah kira-kira kesimpulan dari apa yang kalian lakukan ini? Dari yang telah kalian dapatkan itu, kegiatan ini. Apa kira-kira kesimpulannya? Oh, Juli. Juli, angkat tangan. Silakan, Juli. Raise hand. Kesimpulan yang saya dapatkan, Bu, menunjukkan gerak benda yang sensation adalah gerak lurus beraturan. Oke, kemudian apa lagi? Selanjutnya, Bu, dapat disimpulkan kecepatan itu sama, Bu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mempraktekkan lab virtual ini. Tadi kalian telah mendiskusikan mengenai pemecahan masalah Pak Polisi. Sudahkah kalian diskusikan? Sudah. Siapa bisa ini menjawab berapa waktu yang kalian dapatkan dari pengejaran itu supaya dia terkejar? Ada bisa menjawab? Oh ya, Julie raise hand. Waktu 3 menit, Bu. Oh, 3 menit ya. Waktu pengejarannya 3 menit oleh Pak Polisi. Kemudian apanya berapa? Jarak tempuhnya ada yang mendapat? 5 kilometer, Bu. Oh, satu kelompok kayaknya. Iya, Bu. Kilometer terkejar ya. Baik. Waktu itu apa persamaannya? Waktu sama dengan jarak kecepatan. Jarak kecepatan. Jadi kecepatan mendekat mobil polisi ini kan dia 20 km per jam. Jaraknya 1 km. Kalau itu 1 km itu delta S-nya terjalani, maka bertemulah mereka. Nah, maka delta S per delta P ya. Maka 1 km dibagi 20 Kilometer km per jam. sama dengan T-nya berapa itu? Per 20? 0,05 jam. Ya, kilometer mati, ya kan? 0,05 jam. 1 jam 60 menit per 60. Ya, dapat 3 menit. 3 menit. Kalau dia kecepatan Pak Polisi itu 100 km per jam. T-nya 0,05 jam. Yang dicari adalah berapa jarak dia bisa menyamai. Apa persamaan jarak? Tadi yang di LKPD nomor 1 itu. Yang telah kalian apa? Satu orang lah, rame-rame. Kecepatan dikali waktu. Tak jelas di Zikri nih. Tadi Lupa, Bu, matikan. ya, jadi 100 km per jam dikali 0,05 jam. Berapa itu? 5 kilometer. Iya, 5 kilometer. Ya, dapat ya? Seperti ini jawaban kalian? Enggak? Iya, Bu, Jadi sama. gini, kalau seandainya lah Pak Polisi itu ingin dia misalnya sakit perut misalnya ya kan, mengejar si penjahat lebih cepat supaya lebih cepat tertangkap gitu. Apa yang harus dilakukannya? Coba raise hand. Dengan cara menambah kecepatan, Bu. Oh iya, tapi kalau kecepatannya ditambah jadi berubah ya kecepatannya ya? Iya, Bu. Kalau berubah dia masuk nanti ke materi kita selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan. Jadi terima kasih kepada kalian yang sudah membantu Pak Polisi memecahkan masalah ini. Jadi ini sangat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dari semua pertemuan kita ini terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Tugas kalian evaluasi saya kirim sudah di grup, tolong dikerjakan di rumah. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari materi kita selanjutnya yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan. Coba nanti dipelajari apa itu makna gerak lurus berubah beraturan. Jadi supaya pertemuan kita selanjutnya lebih nyambung dan lebih interaktif gitu ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih kepada anak-anak. Silakan bawa Dengan berakhirnya pelajaran tadi, maka agar pelajarannya berkah, kita berdoa. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga sehat selalu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.